Terima kasih kembali Pak Yor. Ya, ini sudah ada dua ya. Mungkin bisa langsung direspon. Mungkin kesempatan pertama sebelum ke Pak Fadil dan ke Pak Anton nih. Pak Aksanul, dari penelpon pertama tadi, sebenarnya keberatan masyarakat kecil. Tetapi kalau memang ini dialokasikan tepat sasaran, tidak masalah. Tetapi hari ini korupsi, tingkat kebocoran itu luar biasa. Begitu Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai kita bandingkan dengan BBM sama korupsi memang tidak pas. Karena korupsi sudah ada porsinya di sana, memang dibahas secara hukum. Sekarang apalagi kita bicara kader Demokrat tadi, biarlah itu proses hukum yang berjalan. Tapi tentang BBM ini, kita harus menyambut baik good faith atau willingness dari pemerintah untuk memperbaiki sistem subsidi ini dengan cara memberikan kompensasi atau apapun. Maksudnya begini Pak, setelah ada dana yang dihemat, yang konon kabarnya mau dialokasikan untuk infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, jangan itu juga kemudian dikorup, begitu loh maksudnya masyarakat itu semua Pak. Tidak ada yang mau ya. Itu kan korupsi untuk hal-hal begitu kita beranggapan bahwa jangan sampai kita melakukan itu, semua sepakat lah itu ya. Nah kalau hal-hal seperti ini dimanapun bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kita kembalikan kepada pribadi masing-masing, baik itu kader Demokrat atau kader apapun, untuk memang harus menghindari sikap-sikap seperti itu. Nah jadi yang memang selama ini kan tidak ada kebijakan di Demokrat, apalagi tadi disebut-sebut bahwa Demokrat korupsi begitu ya. Tidak ada kebijakan di partai kami untuk melakukan itu. Kalau hal itu terjadi, silakanlah hukum yang melakukan itu. Makanya kami tidak ingin mengaitkan hal ini dengan posisi BBM. Nah dengan adanya sejumlah rencana pemerintah untuk melakukan penguatan infrastruktur, itu yang kami sambut. Marilah kami bersama-sama kontrol ini. Baik itu di lapangan dikontrol, di sistemnya dilihat. Semua bergerak agar jangan sampai ada kebocoran. Kami sepakat itu. Baik. Pak Fadil, komentar Anda? Iya, saya kira mungkin salah satu yang terkait dengan masalah BBM ini ya, yang adalah pengelolaan misalnya import BBM kita. Kan selama ini kita tahu lah, di situ ada praktek yang sebenarnya merugikan juga gitu kan, dan praktek-praktek korupsi gitu. Karena kan sekarang kan impor BBM itu nggak langsung kan ya Pak, lewat perusahaan di Singapura baru ke sini. Nah ini kan sebenarnya sudah kita suarakan sejak lama juga. Tapi kan juga pemerintah Pertamina tidak mau memperbaiki ini, ya kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan misalnya target produksi dari lifting minyak kita. Ini kan sejak lama akan naik, sekarang padahal turun ya. Di APBNP 2012 mungkin 910.000 angkanya itu. Sementara di APBN 2012 950.000. Ini ada apa? Itu kan terkait dengan iklim investasi gitu. Nah, jadi banyak hal sebenarnya memang seharusnya pemerintah kerjakan ya kan, sebelum kebijakan kenaikan BBM ini dilakukan. Ya, tetapi ini saya kira sudah sepakat tadi. Ini kan adalah chance buat pemerintah sekarang. Coba ini lakukan apa yang tadi disampaikan oleh penelpon itu dengan baik, kemudian juga tuntutan-tuntutan masyarakat ini, sehingga kita itu tidak akan menghadapi persoalan yang sama ya di masa yang akan datang gitu. Saya kira itu penting. Baik, Pak Anton, catatan Anda? Saya kira walaupun cuma 2 penelpon, tapi ini adalah mewakili suasana kebatinan rakyat kita, Pak. Ya, artinya pada dasarnya mereka mengerti bahwa memang perlu ada naik, tetapi perlu transparansi dan program yang jelas mengenai penghematan tadi. Dan program pemerintahan tentu dia mau juga share the burden. Rakyat menderita, tapi jangan segelintir orang kan menikmati dari hasil penghematan dari proyek-proyek tadi, mendapatkan keuntungan. Saya kira ini seperti Mas Fadil bilang tadi, tinggal 3 tahun buat pemerintahan Pak SBY, kesempatan untuk meninggalkan satu nama yang pantas kita kenang. Bahwa dalam masa kritis begini, ada satu katakanlah leadership yang baik untuk menyelamatkan. Tapi kembali lagi karena kebetulan ada Pak Aksanul di sini, kami menegaskan lagi bahwa kita mendukung kenaikan, tetapi sebagian besar daripada penghematan tadi kita minta dialihkan kepada infrastruktur, bukan hanya kepentingan kita, tetapi membantu pertanian. Itu 40% rakyat kita dari sektor pertanian, Pak, dan juga yang lain. Dan
menitip juga walaupun tidak dalam topik pembicaraan, TDL ini sebaiknya ditunda lah, jangan sekarang karena kalangan pengusaha yang sangat berkepentingan menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak. Ini ada masalah kenaikan BBM yang kita terima, juga kenaikan upah buruh yang juga signifikan 30-an%. Jadi kalau ditambah dengan TDL naik lagi, saya tidak tahu jadi apa ini yang terutama jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan. Silakan Pak Fadil. Apa namanya sequence tahapan kebijakan itu penting. Jadi jangan sampai bertubi-tubi gitu. Jadi mungkin kita harus cari tepat yang waktu. Jadi ada timing dan ada stepnya begitu ya begitu. Jadi sekarang begini. Pak Aksanul, mohon maaf, sudah ada pemirsa, saya terima dulu nanti setelah ini akan Bapak respon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dari siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Budi di Padang. Silakan Bapak. Ya, saya cuma mau tanyakan apakah pemerintah sudah memiliki gambaran jika perang Amerika Iran jangan sampai nanti setelah minyak naik gitu. Nah, apakah sudah ada analisanya gitu? Iya betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali, singkat tapi sangat tajam begitu. Halo, penelpon selanjutnya, selamat pagi, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dari siapa dan di mana Pak? Iya, saya Baharudin dari Surabaya. Silakan Pak. Iya, saya kira kenaikan BBM ini tidak mungkin ditunda ya. Dunia kiamat, Indonesia kiamat kalau ditunda Pak. Kalau menurut saya, yang penting itu hasilnya itu kembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau lembaga-lembaga ekonomi bersama. Nah ini jangan dibagi-bagi Pak. Ya. Ini kayak sinterklas saja ini. Pemerintahan Yudhoyono ini bagi-bagi uang. Baik Pak, terima kasih. Itu. Jadi yang terencana, jangan bagi-bagi uang. Ya, terima kasih Pak. Kami sudah bisa menangkap apa substansi yang Anda sampaikan. Pak Aksanul langsung merespon. Memang usulan dari 4 penelpon total itu akan menjadi pertimbangan kami. Sekarang ini kami sedang dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia dan BPS membahas mengenai APBNP 2012. Masukan-masukan seperti tadi lebih banyak kepada infrastruktur, program jangan bagi-bagi dana tadi, lebih baik kepada program yang memang pembangunan kepada daerah-daerah. Itu juga menjadi persyaratan di dalam proses persetujuan asumsi makro APBN 2012. Plus tadinya termasuk TDL. TDL ini kenaikannya bertahap 3% setiap 3 bulan gitu ya. 10%. Total 9% atau 10%, mendekati 10% secara agregat gitu. Dan ini juga sudah disuarakan oleh teman-teman parlemen. Biar nanti pemerintah nanti merespon, karena memang tugas pemerintah hari ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan teman-teman. Ini kita udah 3 hari ini, rapat ini, dari pagi sampai malam dan dilanjutkan lagi hari ini. Mungkin bisa sampai malam kita ambil keputusan. Suara-suara rakyat yang tadi cukup mewakili dari seluruh pemirsa di seluruh Indonesia akan menjadi catatan bagi kami. Karena setelah ini, selepas dari sini saya akan langsung ke ruang DPR, sidang untuk menyampaikan beberapa poin itu. Baik, Pak Anton ada komentar? Saya kira komentar terakhir adalah populis itu ada kalanya dan sering malah menjerumuskan rakyat kecil. Jadi kesan pertama seakan-akan baik, pencitraan baik, tapi pada akhirnya, karena saya kira lapangan pekerjaan itu adalah sesuatu yang paling dan dijamin undang-undang Pak. Setiap undang-undang dasar Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup yang layak. Tapi pekerjaan dulu. Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana dia hidup layak? Nah ini yang saya kira mudah-mudahan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada income dong. Iya, tidak ada income. Ini masalah serius dan terlupakan karena kita langsung berbicara kepada topik masalah. Padahal sebenarnya kalau kita ada penciptaan lapangan pekerjaan, perbaikan iklim investasi, ini akan sangat membantu beban pemerintah dan para bapak-bapak kita di DPR di dalam rangka menyusun anggaran dan lain-lain. Saya kira itu aja pesan kami. Ya, Pak Fadil, bagaimana soal kita kan sering tahu soal BLT itu loh, bantuan langsung tunai. Tadi masyarakat katakan silahkanlah naikkan, tetapi jujurlah, tuluslah membangun negara kita ini. Jangan lagi ada kebocoran, ada politik transaksional begitu loh. Iya betul. Jadi memang masalah BLT ini dilema ya. Kalau menurut saya di satu sisi kita memang harus melindungi kelompok masyarakat miskin ini akibat kenaikan harga BBM, karena mereka yang akan paling menderita. Nah, dalam jangka pendek memang saya kira BLT itu atau BLSM ini mungkin membantu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ini rawan terhadap
apa namanya nih kepentingan politik gitu. Itu kan saya kira apa namanya terjadi sebelumnya gitu. Nah oleh karena itu adalah saya kira transparansi ya. Kemudian juga jangan ini ditunggangi gitu lah. Dipolitisasi. Gitu. Nah di sisi lain saya kira apa namanya walaupun ada BLSM itu tidak akan mengcover ya kenaikan BBM itu sendiri ya. Tidak mengcover kerugian atau akibat daripada kenaikan oleh BBM itu. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur misalnya itu memang harus difokuskan kepada daerah-daerah atau aktivitas-aktivitas ya yang dekat dengan kelompok masyarakat miskin sebenarnya itu kita gitu. sudah punya semacam pemetaan nggak yang cukup komprehensif? Apa kita punya database soal kira-kira di mana yang perlu kita bangun, infrastruktur seperti apa yang menjadi skala prioritas? Nah, ini kan perlu begitu loh. Kalau kita peta buta, apa yang mau kita lakukan begitu loh. Nah ini yang saya juga kita menyaksikan. Sebab misalnya infrastruktur irigasi Pak ya. Ini irigasi yang tidak sudah besar lah, tapi irigasi pedesaan itu kan sekarang rusak di mana-mana Pak. Nah ini seharusnya kan dengan adanya penghematan BBM, subsidi BBM ini yang harusnya difokuskan. Ini yang akan menciptakan lapangan kerja itu yang disampaikan oleh Pak Anton Supit itu. Tapi ini harus dilakukan sekarang ini. Jadi saya kira ya ini harus dilakukan secara bersama-sama lah antara program yang BLSM itu yang sangat jangka pendek dan juga yang jangka menengah panjang ini penciptaan lapangan kerja lewat pembangunan infrastruktur. Ya, Pak Fadil, tadi satu pemirsa kita sempat menanyakan soal kita juga perlu mengantisipasi kalau seandainya terjadi katakanlah clash. Nah ini kan antara Amerika dan Iran. Ini kan soal bagaimana nih perspektif ya, ekonomi politik internasionalnya melihat ini. Saya kira kalau itu terjadi gitu ya, itu saya nggak bisa membayangkan harga BBM itu bisa sampai 200 sampai 250 dolar. Karena kalau misalnya itu harga terus mencapai angka segitu, ini kan berarti mau nggak mau harus dirombak lagi. Gitu. Dan memang di dalam undang-undang itu dimungkinkan disesuaikan dengan kondisi terkini. Undang-undang keuangan negara. Artinya untuk segera mengevaluasi. Ya gini Pak, jadi itu jangan sampai terhadap perkembangan dari lingkungan eksternal juga. Jangan sampai bikin klausul yang enggak lah DPR sama pemerintah ini. Seperti yang lalu nggak boleh BBM tidak akan naik. Padahal orang udah nggak mikir gitu. Ya, Pak Anton, artinya begini, poin besarnya adalah kalau bagi kalangan pengusaha dan saya kira bagi bangsa ini adalah pentingnya membangun iklim investasi yang baik dan kemudian mendorong competitiveness ya, daya saing yang juga bisa cukup kuat lah gitu. Nah, apa sih yang paling dibutuhkan oleh kalangan pengusaha ini terkait dengan kalau BBM ini dinaikkan sehingga kemudian Pak Aksanul mendengar betul begitu? Saya kira memang ada beberapa poin yang Apindo selalu suarakan ya, kembali lagi infrastruktur itu yang paling penting. Kedua ini masalah tanah. Ya, masalah tata ruang. Karena sampai sekarang tata ruang bermasalah. Ada peternakan yang sudah puluhan tahun penduduk mendekat, akhirnya peternakan ini mesti digusur. Nah hal-hal seperti ini tata ruang itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah undang-undang ketenagakerjaan yang sampai sekarang ini tidak berhasil maju diamandemenkan. Sebenarnya baik kaum buruh maupun kalangan pengusaha dua-dua sepakat ada beberapa pasal yang harus dirubah. Nah kalau sudah begitu ceritanya ya tinggal duduk yang mana kita robah dan mana kompensasi dan lain-lain ya. Dan yang paling penting lagi yang dikatakan Pak Aksanul tadi, memang kita melihat ada kesenjangan antara pusat dan daerah. Nah kalau koordinasi ini tidak jalan, karena pelaksanaan proyek-proyek ini kan di daerah, seperti infrastruktur, irigasi, mana bagian daerah, mana bagian pusat, ini kan tidak jalan semua. Jadi memang saya kira kita fokus saja infrastruktur, masalah tanah ya, dan kepastian hukum lah supaya jangan berubah-ubah. Momentum Indonesia ini sangat menarik sekali karena saya kira Mas Fadil tahu persis China pun pada mau masuk ke sini, bukan pengusaha dari China, tetapi yang tadinya investor di China melihat bahwa potensi Indonesia dengan pasar begitu besar. Vietnam juga sudah overloaded karena terbatasnya SDM di sana. Cuma orang selalu melihat lagi apakah ini cocok dengan uncertainties. Kembali saya tidak memperbesarkan masalah upah buruh, tetapi kan perlukan perencanaan. Ya di samping
airport yang tiba-tiba membludak seperti ini, yang kita nggak tahu bagaimana di Tanjung Priok, semacam itu. Dan ini semua memang diperlukan satu perencanaan. Saya nggak tahu sejauh mana peranan Bappenas itu bisa ditingkatkan lagi. Karena kenyataan ini kan sekarang semua pada berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, kalau ini duduk bersama dengan para pelaku ekonomi, ini untuk merumuskan semua hal mana yang menjadi prioritas, karena kita juga harus sadar bahwa dana kita juga terbatas. Ya. Walaupun terjadi penghematan sekian puluh triliun, tapi ada juga kebutuhan lain yang mesti dipenuhi. Ya, artinya prioritas pada satu sisi, tetapi pada sisi lain juga penghematan efisiensi ini juga harus menjadi perhatian kita. Kepada satu saja ya infrastruktur. Ya, ini obrolan kita menarik, tapi waktu kita sudah tidak panjang lagi begitu. Pak Fadil mungkin bisa memberikan semacam catatan penutup lah. Ya, saya kira sampaikan saja rencana ini dengan baik, ya, transparan kepada masyarakat gitu, kemudian kasih pengertian, tapi juga jangan terlalu heroik lah. Ini demi mencintai rakyat kayak gitu, kita rakyat sudah tahu lah gitu. Ya biasa saja gitu sampaikan, jangan politik ini kan terkait juga dengan persepsi publik begitu kan. Orang-orang jadi malah jadi pada apatis, pada sebal ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Jadi ini kan suatu kebijakan ekonomi yang rasional gitu, karena berbagai perubahan yang terjadi ini harus dilakukan gitu. Dan memang manfaatnya akan kembali pada rakyat gitu, itu aja saya kira. Tapi rakyat harus lihat benar loh, bahwa infrastruktur itu ada perubahan gitu loh. Betul, saya kira itu. Ya. Pak Aksanul, apa nih catatan penutup dari Anda? Saya lebih banyak mengambil beberapa poin yang harus kami sampaikan nanti di dalam diskusi APBNP ini. Dan termasuk juga kami bersyukur tentunya masyarakat ini sudah bisa memahami, tinggal nanti bagaimana kita feedback kepada masyarakat itu harus terasa. Nah, mari kita bersama-sama untuk memonitor, menilai, dan juga melihat langsung. Karena kebijakan tidak populis ini memang harus diambil untuk menyelamatkan semua pihak. Gitu.